semua padanya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom saudara, saat ini kita akan memasuki ruang hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu, datang bawa hatimu di hadapan Tuhan. Tanggalkan sejenak bebanmu, masalahmu, dan kita mau fokus datang di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya sampai saat ini Tuhan, kami berada di dalam penyertaan-Mu. Dan saat ini kami mau datang bawa hati kami. Kami datang dengan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah di saat kami menyembah, Engkau turut bekerja bagi setiap kami Tuhan. Berkati ibadah kami, Roh Kudus Engkau ambil alih kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kita sembah Tuhan. Mari datang bawa pujianmu. Apapun yang menjadi masalahmu saat ini, tetap percaya Tuhan tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Terima kasih Yesus, kau Allah yang setia. Terima kasih buat cintamu, kau yang layak disembah. Aku percaya Tuhan, sebab kau Allah yang besar. Tiada yang sepertimu Yesus, besar kuasa-Mu. Aku percaya Tuhan, aku percaya Yesus, Kaulah terang kami Tuhan, Kau gunung batu keselamatanku. Dengan nyanyian kami bersyukur, dengan nyanyian kami menyembah. Oh, Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Percaya bahwa Tuhan senantiasa dengan kau, Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Katakan terima kasih Yesus. Kau pegang hidup kami Tuhan, Kau pegang tangan kami Tuhan, nyata kuasa-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, Kau gembala kami yang baik. Kami ada karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami bawa hati kami. Terima kasih Yesus. Mari setiap saudara yang percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang tanganmu, angkat tanganmu. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau yang percaya diberkati Tuhan saat ini. Angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu, bawa syukurmu. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Kau yang layak disembah. Kami bersyukur buat kasih-Mu, pertolongan-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna. Kau keselamatan kami Tuhan, Kau yang kami pegang Tuhan. Kami milik kesayangan-Mu. Terima
Terima kasih Yesus. Ya Ralaba ya Ralaba she. Ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba she. Terima kasih Yesus. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Kau Allah yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kau Allah yang layak disembah. Kau Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentu kita percaya dan sungguh sangat percaya di dalam kebenaran ini kita akan terus dikuatkan, dimampukan, diteguhkan. Bahkan lewat firman Tuhan kita akan mendapatkan penghiburan yang baru yang di dalam Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala pujian, penghormatan, pengagungan kami hanya naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa Alfa dan Omega yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Pengurapan firman-Mu akan menyertai kehidupan kami. Sehingga kami terus dimampukan oleh Tuhan saat kami menghidupkan firman yang kami akan terima pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya. Amin. Kita akan membuka di dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Saya akan membacakan bagi saudara. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya,
dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, saya memberikan topik atau tema pada firman Tuhan pada saat ini, kunci mengalami mujizat. Saat ini kita merasakan bersama apa yang kita alami, bahkan dunia mengalami pandemi yang belum berakhir sampai hari ini. Bahkan PPKM masih diperpanjang dalam batas yang belum ditentukan. Saudara, ini membuat kita tidak leluasan untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan, apapun yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi marilah pada saat ini kita belajar lewat kehidupan Bartimeus. Dia mengalami satu mujizat yang besar di dalam kehidupannya. Kalau saya boleh bertanya pada saudara pada saat ini, siapakah yang mau mengalami mujizat dalam kondisi saat ini? Tentu kita semua akan mengacungkan tangan kita dan kita mau semuanya mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Mujizat supaya kondisi pandemi ini berakhir, dan ini adalah kerinduan kita bersama, saudaraku. Tindakan seorang Bartimeus yang mengalami mujizat ini pada keadaan waktu dia tidak melihat, saudara. Kita ketahui bahwa Bartimeus ini adalah seorang pengemis. Pada saat Tuhan mengerjakan karyanya, Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan. Dan Bartimeus tahu bahwa kedatangan Tuhan akan mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Dia tahu siapa Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus berkuasa, sanggup menyembuhkan dan melakukan mujizat apapun. Saya tertarik dengan pada ayatnya yang ke-47, saudara. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan yang mengatakan, yang mendatangkan mujizat, saudara. Pada saat ini kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Yang kita bisa lakukan saat ini sebagai orang percaya hanya berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Kondisi saat ini, saudara, Tuhan sedang berbicara bagi kita semuanya. Dia sedang mengambil alih seluruh aspek kehidupan kita supaya kembali kepada relnya Tuhan. Dengan kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di kiri kanan kita, saudara. Dan sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, kita harus memiliki respon hati yang benar bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini,
Tuhan sedang menyatakan karyanya karena Dia mengasihi saya dan saudara. Marilah kita terus berseru kepada Tuhan. Marilah kita meninggalkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita di masa lalu kita dan kita melangkah menuju relnya Tuhan. Bartimius berseru kepada Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-48, seruan yang tidak putus asa, saudara. Dia masih tetap berseru walaupun di sana dikatakan orang-orang menentang supaya dia diam, supaya tidak berteriak-teriak memanggil Tuhan pada waktu itu. Tetapi Bartimius mempunyai kegairahan, mempunyai semangat, mempunyai kemauan untuk terus menghidupkan imannya, saudara. Dia tetap berseru walaupun mengalami satu penolakan. Dia malah semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Marilah saudara, kita terus meminta belas kasihan Tuhan. Kita terus berada di dalam hadiratnya Tuhan. Bukankah hari-hari ini waktu begitu banyak bagi kita untuk masuk di dalam penyembahan, untuk terus berhubungan pribadi dengan Tuhan, untuk terus mengagungkan Dia lewat mezbah kita yang ada di rumah dimanapun kita berada. Tuhan sedang memperluaskan waktu kita untuk terus bersama-sama dengan Dia. Bawalah setiap penyembahanmu di hadapan Tuhan. Bawalah setiap syukurmu di hadapan Tuhan. Lewat waktu-waktu yang diberikan secara luas bagi kita. Karena sedang PPKM berjalan saat ini, saudara. Saudaraku, ayatnya yang ke-50, saudara. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yaitu melepaskan karakter. Di sini saya melihat bahwa Bartimius melepaskan karakternya. Melepaskan kegengsiannya, melepaskan kesombongannya, melepaskan kemalasannya. Untuk berlari menemui Yesus. Walaupun ada penolakan. Tetapi dia tidak menghiraukan itu, saudara. Dia tanggalkan kesombongannya. Karena dia merindukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Dia merindukan satu pemulihan di dalam kehidupannya. Dia merindukan satu kesembuhan di dalam kehidupannya. Dia merindukan satu pemulihan di dalam kehidupannya. Sehingga dia tetap berjuang, dia tetap berseru. Walaupun apapun yang dihadapi, rintangan demi rintangan dihadapi, dia tetap datang kepada Tuhan. Dan pada waktu itu dia diajak, dipanggil, mari panggil dia. Lalu respon Bartimius, dia lari menghampiri Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa. Marilah kita terus datang kepada Tuhan. Marilah kita terus menghampiri hadirat Tuhan. Kita tanggalkan kesombongan diri kita. Kita tanggalkan keegoisan hati kita di hadapan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan dengan apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Saat ini apa yang kita andalkan, saudara? Uang? Mungkin jabatan? Kekayaan harta dan lain sebagainya? Begitu banyak saksi yang kita lihat bahwa semuanya itu tidak akan menolong hari-hari ini. Yang akan menolong kehidupan kita hanya diri kita, apa adanya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Supaya jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang menyembah Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mau melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Marilah kita cari Tuhan, saudara. Marilah kita sembah Dia dalam waktu yang diberikan saat ini. Kita senangkan Dia dengan puji-pujian kita. Kita bangun setiap pagi, kita sembah Tuhan.
kita muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Karena hanya itulah kekuatan kita, saudara. Sukacita penuh dialami oleh Bartimeus. Karena seruannya kepada Tuhan. Karena kegigihannya kepada Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan. Dan ayat 51 sampai ayat 52, sukacita yang besar atas perjuangannya itu. Tuhan menjawab, saudara, karena iman Bartimeus sehingga dia mengalami satu kesembuhan ilahi. Ada mujizat yang dia terima di dalam kehidupannya. Sungguh pelajaran yang begitu luar biasa dari seorang Bartimeus, seorang pengemis yang beriman dan percaya kepada Yesus. Lalu pemulihan itu terjadi. Saudaraku, di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan, MCC yang ada di Surabaya adalah orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam kondisi saat ini, Tuhan akan mengerjakannya. Mujizat yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara. Dia akan terus memelihara saudara. Dia akan terus menjaga kehidupan saudara. Kalau kita terus mengasihi Dia. Terpujilah nama Tuhan dengan firman-Nya. Mari kita berdoa, saudaraku. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang terus mengasihi kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan bagi setiap kami. Kami mau belajar seperti Bartimeus. Kami mau meresponi panggilan itu dalam kehidupan kami. Kami akan terus berada di dalam hadirat-Mu, memanggil nama-Mu Tuhan. Kami akan terus puji Engkau. Kami akan terus sembah Tuhan. Kami akan terus agungkan, muliakan Engkau Bapa. Karena Tuhan menjaga kami dengan baik. Kami akan menanggalkan segala karakter kehidupan yang tidak baik. Kesombongan kami, kemalasan kami Tuhan. Untuk mencari Engkau. Kami akan benar-benar menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami akan bersyukur, berterima kasih dengan kondisi apapun yang terjadi saat ini. Karena kami tahu Engkau memberikan semuanya karena Tuhan mengasihi kami. Engkau sedang mengambil alih umat-umat-Mu Tuhan. Untuk benar-benar memandang Engkau bahwa Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan menjadi jemaat-jemaat yang perkasa di dalam Engkau. Kami tidak akan takut dan khawatir oleh apapun juga. Karena Tuhan setia di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah saudara dan saya dengarkan, kiranya dapat menguatkan saudara, kiranya dapat menjadi sumber kekuatan bagi setiap saudara dan juga saya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan penyertaan
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, lagi katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiran, arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus setelah saudara diberkati dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan akan mengubah keadaan kita sehingga keadaan kita akan tetap baik bersama dengan Tuhan. Saudara yang mengikuti ibadah online ini sudah bisa mempersiapkan roti atau teh atau sirup dan bersama-sama dengan kami untuk ikuti perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala sebentar. Bapa, Engkau berkati setiap kami, Engkau siapkan hati kami supaya kami layak ambil roti dan minum dari cawan-Mu yang kudus. Kami akan tetap menjaga hati kami dengan baik supaya berkat-berkat Tuhan yang besar ada selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Haleluya, ya ralaba syanda. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi doa-doamu saat ini, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita semua. Naikkan doamu di hadapan Tuhan dan imani engkau disembuhkan Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan, engkau diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dengar akan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat cawan itu ke atas dan mulai mengimani engkau dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kita tidak melihat peristiwa itu, tapi satu hal yang kami tahu bahwa engkau memberikan hidupmu, engkau memberikan nyawamu, sebab kami berharga di mata Tuhan. Dengar akan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita mulai bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat rencana Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tidak ada rencanamu yang gagal. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk jemaat Betania MCC. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan akan baik bersama dengan Tuhan. Kerohanian mereka akan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan akan tetap terus melayani dengan baik.
tetap menjaga hatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk keuangan kami, untuk kehidupan kami yang seterusnya. Sebab orang benar tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami. Sebab kami tahu berkat dari Tuhan. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami, sempurnakan firman-Mu. Kami percaya berkat penyertaan Tuhan yang sempurna ada menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan dan kami tetap hidup dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.